Pemirsa, pelaku penganiayaan terhadap bayi dan balita di tempat penitipan anak atau daycare di Depok, Jawa Barat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Saat dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Polres Metro Depok, pelaku sama sekali tak memberikan pernyataan apapun atau menyampaikan permohonan maaf. Seorang influencer berinisial MI yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap bayi dan balita di sebuah daycare di Depok, Jawa Barat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka usai diamankan di rumahnya di kawasan Cisalak, Cimanggis malam. Mengenakan baju tahanan, MI digiring oleh polisi dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Metro Depok. Saat dicecar pertanyaan oleh awak media, tersangka sama sekali tak berkomentar apapun. Kenapa sih menganiaya anak? Apa yang membuat Bapak kesal sampai akhirnya tega menganiaya korban? Mbak, ada yang ingin disampaikan, Mbak? Ada permohonan maaf atau penyesalan kah? Oh, udah lama nggak sih Mbak ngelakuin hal itu? Mungkin sebelum-sebelumnya pernah ngelakuin ke anak-anak lain Mbak? Yang tidak terekam CCTV. Polisi membenarkan bahwa tersangka adalah sang pemilik daycare. Pelaku pun mengakui bahwa orang yang terlihat di CCTV adalah dirinya. Saat ini ada 2 korban yang sudah melaporkan MI ke unit PPA Polres Metro Depok. Salah satu korban masih bayi dan mengalami dislokasi di bagian kaki. Sementara kami sudah tanyakan, yang bersangkutan menyatakan hilaf gitu ya. Tetapi untuk motif secara khususnya nanti akan kita dalami saat pemeriksaan, termasuk nanti yang bersangkutan akan kita periksa dari sisi psikologinya. Pak, hilaf tuh terhadap kedua korban hilaf atau gimana sih? Ya, kalau disampaikan dari yang bersangkutan demikian. Atas perbuatannya pelaku diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Melik Kasna, TV One mengabarkan. Pemilik daycare Wenson School di Depok, Jawa Barat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Lantas apa motif pelaku melakukan tindakan tidak terpuji tersebut, pemirsa? Padahal tersangka ini dikenal sebagai influencer parenting. Sudah bergabung bersama kami ada Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana. Selamat sore Pak Arya Perdana. Sore, ya. Ya, Pak Arya, kita mau tahu sebetulnya apa sih motif tersangka tega menganiaya anak-anak yang dititipkan di daycare yang ia punya? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa tersangka ini memang menyampaikan dirinya khilaf gitu ya. Kita masih belum bisa mengorek lebih dalam apa motif dan niat dari si tersangka ketika melakukan itu, karena memang pemeriksaannya agak tersendat. Kebetulan tersangka ini sedang dalam kondisi yang kurang sehat gitu. Saat hilaf Pak Arya, pelampiasan kepada anak-anak, kepada balita ini diapakan oleh pelaku Pak? Ya seperti yang kita lihat di CCTV, kami menganalisa ada tindakan-tindakan kekerasan seperti menendang, memukul, mencubit, dan membanting, gitu ya. Jadi ada 3 CCTV yang kita dapatkan, lalu kami analisa bahwa berdasarkan pengamatan kami di sana ada 3 tanggal yang berbeda, sehingga dari 3 tanggal itu kami juga menduga bahwa pelakunya mungkin melakukan ini kepada beberapa anak yang berbeda begitu. Nah, sikap kasar pemilik daycare kepada anak-anak, menganiaya anak-anak yang dititipkan di tempatnya ini berlangsung sudah berapa lama sih Pak Arya? Kalau misalkan dari dilihat dari rentang CCTV-nya ataupun juga mungkin sudah muncul pengakuan dari yang bersangkutan? Ya, jadi begini, sebenarnya kejadian yang dilaporkan ini awalnya itu yang tanggal 10 Juni. Nah, 10 Juni lalu ada penyampaian dari staf yang resign dari tempat tersebut pada tanggal 24 Juni kepada orang tua korban. Nah, staf yang mengundurkan diri ini membawa CCTV dari sana yang sempat diamankan lalu diserahkan pada orang tuanya, disampaikan bahwa anaknya sempat mengalami kekerasan gitu ya. Nah, setelah dilihat lalu tanggal 29 Juli melaporkan ke Polres Metro Depok. Nah, kebetulan yang diamankan hanya CCTV yang itu. Kalau kita mau buka CCTV yang sebelumnya tentu dalam waktu sebulan sudah terhapus. Sehingga kita masih belum mengetahui berapa kali atau berapa lama
tindakan ini sudah dilakukan, tetapi nanti kita akan cari tahu karena memang dari tempat penitipan anak-anaknya atau daycare ini sebenarnya ada 10 anak yang dititipkan di sana. Jadi kita akan coba mencari tahu apakah anak-anak lainnya juga mengalami kekerasan seperti yang dialami 2 korban tadi. Pak Arya, yang kami khawatir jumlahnya lebih besar daripada yang terekam di CCTV, Pak Arya. Apakah ada pengakuan, penyesalan dari pelaku ini sudah menganiaya berapa anak? Nah, untuk sementara ini masih belum bicara berapa banyak gitu ya anak. Jadi dari tersangka ini hanya mengakui apa yang ada di CCTV bahwa benar itu dirinya. Jadi dia mengkonfirmasi bahwa benar yang ada di dalam CCTV itu adalah dirinya dan melakukan tindakan itu. Padahal sebetulnya pelaku ini ataupun tersangka ini betul ya Pak ya, influencer parenting. Iya, informasinya demikian karena dari pelaku ini sering membagikan informasi-informasi tentang parenting di media sosialnya. Baik, terima kasih Kombes Pol Arya Perdana. Sekali lagi itu klaim sepihak dari yang bersangkutan merasa influencer parenting, ternyata antara kata dan juga perbuatannya berbeda sama sekali di saya. Tidak sinkron Andro ya.